Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidi Syaliatala dengan NIM 2023-28110. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fungsi usaha dan prinsip etika dalam bisnis usaha. Yang pertama, upaya pengembangan bisnis atau hal-hal apa saja yang memperoleh keuntungan bisnis tersebut. Yang pertama adalah analisis pasar. Analisis pasar terbagi menjadi 3. Yang pertama, memahami kebutuhan dan keinginan pasar, menganalisis tren industri, dan menentukan segmen pasar yang paling potensial. Yang kedua ada inovasi produk dan layanan. Di situ juga ada 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan produk atau layanan baru yang sesuai kebutuhan. Yang kedua, meningkatkan kualitas, efisiensi, fitur produk yang sudah ada. Yang ketiga, melakukan diferensi dan kompetensi. Yang ketiga ada strategi pemasaran. Nah, dalam strategi pemasaran juga ada mengembangkan strategi pemasaran yang tepat, mengembangkan media sosial, dan membangun cara merek atau brand image yang kuat. Selanjutnya apa yang disebut dengan stakeholder. Stakeholder di sini ada pemilik, karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemerintah. Pemilik itu ya seperti pemilik modal atau pendiri atau keputusan besar dalam perusahaan. Yang kedua ada karyawan. Karyawan itu seperti mereka yang bekerja dalam perusahaan dan yang berkepentingan atau terhadap gaji, kesejahteraan, dan keamanan kerja. Yang ketiga itu ada pelanggan. Pelanggan itu yaitu pihak yang menyediakan bahan baku atau hubungan atau kepuasan merek sangat penting. Yang ketiga ada pemasok. Pemasok itu seperti pihak yang menyediakan bahan baku atau hubungan baik dengan pemasok. Yang keempat pemerintah. Pemerintah itu bertugas untuk mengatur dan mengawasi jalannya bisnis. Yang kedua berkepentingan terhadap pajak atau keputusan hukum. Baik, ada juga apa peran dalam etika bisnis. Di sini peran etika bisnis ada membangun kepercayaan, kedua menjaga reputasi perusahaan, ketiga mengurangi risiko hukum, dan keempat mendukung keberlanjutan bisnis. Yang ke materi selanjutnya ada ciri-ciri etika bisnis. Di sini bersifat universal, menjenjang nilai moral, mengutamakan keadilan, menghormati hak dan kewajiban, dan keempat bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Ada juga transparansi dan kejujuran. Kelima, prinsip-prinsip etika bisnis. Di sini ada kejujuran, ada keadilan, ada tanggung jawab, integritas, otonomi, loyalitas, dan kepedulian. Pentingnya etika bisnis. Etika bisnis itu penting untuk membangun kepercayaan ke konsumen dan menjaga reputasi perusahaan. Baik, teman-teman, kita lanjut di materi kedua yaitu etika komunikasi pemasaran. Di sini pengertian etika komunikasi pemasaran adalah seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur bagaimana pesan pemasaran disampaikan kepada konsumen agar tidak mengesankan, manipulatif, atau merugikan pihak lain. Yang kedua ada tujuan etika komunikasi pemasaran. Yang pertama membentuk kepercayaan antara konsumen dan perusahaan. Kedua mencegah penipuan dan manipulasi informasi. Dan yang ketiga melindungi konsumen dari iklan yang menyesatkan. Keempat juga menjaga reputasi dan kredibilitas perusahaan. Yang selanjutnya ada pentingnya etika komunikasi pemasaran. Yang pertama menjadi dasar loyalitas konsumen, yang kedua menjadi nama baik dan citra merek, yang ketiga menghindari santai hukum atau boikot keuntungan. Yang keempat ada prinsip etika komunikasi pemasaran. Yang pertama ada kejujuran, keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan etika sosial. Yang kelima, pentingnya etika komunikasi pemasaran. Yang pertama menjadi bentuk komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial. Yang kedua ada juga menghindari konflik dengan konsumen dan regulasi. Yang ketiga menjadi alat untuk mencapai brand agung yang kuat, dan ada juga meningkatkan nilai tambah produk
atau jasa di mata konsumen. Yang selanjutnya ada dampak negatif tidak menerapkan etika pemasaran. Yang pertama, kehilangan kepercayaan konsumen, kerusakan reputasi merek, dan boikot atau penurunan penjualan. Baik teman-teman, kita masuk di materi yang ketiga, ada konsep nilai norma dan moral dalam etika bisnis. Yang pertama, jelaskan nilai moral dan moral dalam etika bisnis menurunkan pendapat para ahli. Yang pendapat para ahli yang pertama menurut Brettens tahun 2000 menyatakan bahwa nilai adalah sesuatu yang baik digunakan untuk dan pantas untuk diperjuangkan dalam kehidupan. Normal, ada norma menurut Sekanto tahun 2006 menyatakan norma adalah peraturan yang berkembang yang ada di masyarakat dan bersifat meningkat serta menjadi pedoman bertingkah laku. Ada juga moral menurut Brettens tahun 2000, yaitu menyatakan moral adalah sikap hidup manusia yang sesuai dengan suara hati tentang apa yang baik dan yang buruk. Yang kedua, ada hubungan nilai norma dan moral. Yang pertama, nilai atau dasar dari norma dan moral. Yang kedua, norma itu aturan yang menunjukkan nilai. Yang ketiga, norma atau implementasi pribadi atau nilai dan norma. Yang ketiga, ada peran nilai norma dan moral dalam etika bisnis. Menjaga kepercayaan konsumen dan investor, mencegah praktek kecurangan dan korupsi, dan meningkatkan reputasi dan etika perusahaan. Keempat, ada penerapan nilai norma dan moral dalam etika bisnis. Yang pertama, transparansi laporan keuangan, kepatuhan pada regulasi lingkungan, dan perilaku adil terhadap karyawan. Yang kelima, pelanggan terhadap nilai norma dan moral pada etika bisnis. Yang pertama, manipulasi laporan keuangan. Kedua, eksploitasi buruh atau buruh anak. Yang ketiga, ada penipuan iklan produk. Selanjutnya ada nilai norma moral dan etika bisnis menurut teori kebajikan. Menurut Dawn WN tahun 2000 dalam public logic analysis, nilai moral dalam kebajikan publik menurunkan arah regulasi bisnis agar tidak merugikan masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, akuntabilitas, dan kesejahteraan sosial menjadi dasar dalam penyusunan kebajikan bisnis. Nilai norma hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagaan Kerja adalah instrumen moral dengan negara dan untuk membatasi proyek bisnis. Itu saja dari saya. Terima kasih.